Selamat sore juga. Terima kasih hari ini sudah bermain di podcast yang KKBM Cita Mandiri Kuncen. Apa kabar nih hari ini? Oh, sebelumnya perkenalan dulu kayaknya Mbak. Sekarang perkenalan dulu. Aduh, saya tanya kabar dulu Oh, nih. oh, tanya kabar. Oke. Iya, gimana Ya. kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ini apalagi ketemu dengan Bu Sofi ya. Ini dengan Bu Sofi ini kayaknya lagi semangat banget pada sore hari ini. Ini hari ini saya sama sekali karena hari ini kita kedatangan tamu dari tutornya, salah satu tutornya PKBM Cita Mandiri Pak Kuncen dengan Bapak siapa? Perkenalan dulu berarti ini Oke, berarti iya. ya. Jadi kita sudah tanya-tanya tentang kabar. Sekarang perkenalan ini nama baiknya Bapak apa Mas apa Om ini? Oh, ini dipanggil apa? Oh, kalau saya kayaknya gak baik untuk saya kayaknya. Perkenalan nama saya panggil saja Pak boleh karena saya juga mengajar di salah satu MTS ya, dan juga menjadi tutor di sini ya, karena lebih baiknya Pak karena guru itu banyak kan panggilnya Pak gitu. Dan nama saya bisa dipanggil Pak Teguh atau nama lengkapnya itu Teguh Priyono. Nah, alamat saya itu di Desa Banjaranyar, Kecamatan Kuncen. Ada lagi Mbak? Atau Ibu ini ya? Ibu atau siapa ini? Saya Bu Sofi aja. Oke. Teguh Priyono, Pak Teguh ini asalnya dari Desa Banjaranyar, Kecamatan Ya. Pak Kuncen. Sudah berapa lama mengajar di PKBM Cita Mandiri Kuncen, Pak? Kalau saya ngajar itu tahun 2022. 2020. Jadi perkiraan 1 tahun waktu itu saya diajak sama seseorang untuk bergabung di sini. Kejadian 1 tahun yang lalu, kurang lebih ya 1 tahun lebih lah, lebihnya nggak tahu. Ini saya diajak sama seorang perempuan waktu itu datang ke rumah. Itu akhirnya saya kesini dan bergabung di sini juga. Oh, jadi memang kesini tuh nggak karena semata-mata Pak Teguh ini daftar ke sini, jadi karena memang ajakan di teman gitu ya? Ini ajakan teman juga. Oh, diajak teman daftar ke sini terus gimana? Setelah diajak, langsung cocok kerja di sini atau gimana? Atau perlu pikir-pikir lagi gitu? Ini berarti bercerita tentang apa ini? Bercerita tentang sejarah dulu berarti. Oh, Sejarah. iya. Oke. Dulu itu waktu saya ada orang itu cewek namanya Sofi, itu Nina Sofia. Oke. Apa namanya sama dengan Ibu Sofi ini ya? Mungkin nama yang sama dengan orang yang beda mungkin. Iya. Oke. Namanya kayaknya pasaran. Oke, lanjut. Oh, iya. Waktu itu setelah Lebaran, kalau tidak salah Lebaran kurang lebih 1 bulan itu saya ketemu dengan Ibu Sofi itu di rumah. Terus saya tanya waktu itu, Bu, apakah di tempat jenengan itu ada kerjaan waktu itu? Nah, akhirnya Bu Sofi itu tanya kepada salah satu kepala sekolah ya, yang sekarang itu jadi kepala sekolah di PKBM itu, PKBM Cita Mandiri. Nah, kebetulan waktu itu langsung ditanyakan dan waktu itu masih ingat jam 2 siang harus kesini. Wah, masih ingat karena waktu itu saya minta besok saja, tapi karena dari Bu Sofi jawabnya apa waktu itu, jawabnya kalau bisa sekarang juga gitu. Makanya saya ingat waktu itu mau jujuk gelut dan mengatakan gelut ini sudah lah, karena ada sesuatu memang yang saya butuhkan. Akhirnya saya datang di sini. Waktu itu kepala sekolahnya itu kayaknya tidak sopan waktu itu. Ya, waktu itu tidak sopannya ya, ada tamu buka baju ya, terus makan sambil duduk waktu itu. Ya, bagi saya yang awam terus kemudian juga baru lulusan kuliah yang mengenal seorang itu pasti dari segi penampilan waktu itu. So, akhirnya saya kenal dengan beliau dan cuma di wawancara besok langsung. Jadi asal mulanya Pak Teguh ini bekerja di Cita Mandiri Pak Kuncen ini karena memang ajakan dari teman, kemudian langsung ditawarkan ke sini, kemudian Pak Teguh setuju datang ke sini, terus langsung bergabung di PKBM Cita Mandiri Pak Kuncen. Sebuah proses yang sangat unik ya, kalau misalnya menurut saya tidak perlu ada proses lamaran, interview seperti itu. Ya betul, karena kebanyakan sekarang itu untuk
menjadi pekerja itu kan harus persyaratan yang ribet dan lain-lain. Nah, alhamdulillah saya itu wawancara dan langsung bekerja. Nah, ini yang menjadi motivasi saya untuk kerja di sini dulu. Itu saya dulu itu dilarang sama kiai saya dan bapak saya itu untuk dilarang untuk jadi PT. Dulu di perusahaan itu saya dilarang karena intinya dilarang dulu, tapi saya menyimpulkan begini, apa yang disampaikan beliau ini ternyata saya telah itu luar biasanya, bahwa ketika kamu kerja di suatu perusahaan atau di tempat menjadi pekerja, misal kita jadi sebuah PT yang mungkin katakan daerah Cikarang atau apa yang UMR-nya itu besar lah ya, tetapi itu hanya bertahan berapa tahun, yang kerjanya cuma, ya saya simpulkan cuma pindah apalah itu selama 2 tahun kan bosan gitu. Nah, setelah dari pekerjaan itu kita kan harus mencari pekerjaan yang baru gitu, walaupun gajinya besar, tapi saya banyak amati sama teman-teman saya yang ternyata oke punya tabungan 30 juta, tetapi tabungan itu dihabiskan untuk mencari pekerjaan yang baru gitu. Nah, kemudian untuk usia katakan 40 tahun kita bisa apa gitu. Makanya ya, saya bisa menilai untuk jenjang ke depannya itu ya, alhamdulillah saya bisa kerja di PKBM kita menghubungi. Jadi salah satu alasannya kenapa Pak Teguh ini dilarang oleh orang tua untuk menjadi PT, dan kemudian memang karena doa orang tua juga, dan kemudian dipertemukan dengan pekerjaan yang bisnis. Kalau boleh tahu mengampu mata pelajaran saya ngajar di 2 tempat, kebetulan saya salah satunya menjadi tutor. Kalau bahasa di PKBM itu tutor, bukan guru. Saya ngajar tutor sebagai pengampu PPKN, dan di MTS juga saya juga mengampu mata pelajaran PPKN juga. Jadi mengampu di 2 tempat, di MTS dan di PKBM. Kalau misalnya di PKBM sendiri ini mengampu kelas berapa Pak? Kalau saya mengampu dari kelas paket A, paket B, paket C. Gitu. Jadi saya mengampu di semua jenjang kecuali ya bukan tugas saya itu, karena setiap guru kan mempunyai basicnya sendiri-sendiri. Betul, ini di paket A, di paket B, di paket C. Terus gimana tuh metode pembelajaran di paket? Apakah sama nggak kayak di sekolah formal? Kalau misalnya di sekolah formal kan tiap hari masuk dengan jadwal pelajaran yang seperti itu dan jam pelajaran yang seperti itu. Untuk di kejar paket sendiri atau di sekolah kesetaraan itu? Kalau di PKBM sini ya, juga mungkin umumnya ya, kita melihat bahwa ketika pembelajaran itu satu metodenya kebanyakan online. Jadi bisa melalui grup WA, bisa melalui Zoom meeting atau Meet, kita memanfaatkan hal-hal yang sifatnya tidak tatap muka. Karena PKBM sendiri itu kita memodifikasi bahwa banyak siswa-siswa ini ada yang bekerja, ada yang nggak tahu ini mana, tetapi mereka tetap aktif di grup WA ataupun media-media itu. Jadi kita memanfaatkan sebuah layanan media itu. Jadi mau tidak mau kita berpikir bahwa untuk anak atau siswa tersebut itu untuk belajar ya mungkin dengan cara ini, karena tidak semua orang itu punya persamaan sekolah atau apa itu. Oke, jadi memang di PKBM itu sendiri latar belakang warga belajarnya memang dengan latar belakang berbeda. Ya. Ada mereka yang bekerja dan ada yang belum bekerja. Dan untuk yang sudah bekerja tersebut kita sediakan PKBM sediakan yang daring seperti itu, ada offline dan betul. Jadi kalau di sini itu kita karena kepala sekolahnya itu orang yang bekerja itu jenius, luar biasa. Ya, itu
kalau di sini diterapkan lebih ke keterampilan daripada pembelajarannya. Ya, di sini kita menyediakan juga sambil promosi ini ya, Mbak. Sambil promosi. Di sini menyediakan satu latihan jahit, khusus jahit. Nah, ini gratis untuk siswa PKBM. Jadi karena dia sudah masuk di sekolah kita, ya kita juga harus memberikan sebuah fasilitas yang oke kan, yang oke, baik untuk keberlangsungan mereka di masa depan. Dan juga di sini juga kita ada komputer, latihan komputer. Itu kalau di komputer kan ada yang ngetik, ada yang desain grafis gitu. Jadi kembali lagi kita serahkan ke siswanya itu. Tidak mungkin orang itu suka dengan jahit terus dipaksa untuk komputer. Ya, tetapi kita memberikan fasilitas yang baik yang diharapkan si siswa tersebut itu bisa ya bekerja atau di tempat yang layak gitu. Dan juga ini ada juga di sini itu latihan mengemudi-mudi. Mesin mobil itu ada di sini. Dan juga kelas kita juga menyediakan kelas juga untuk yang bisa saja nanti ke depan itu ada yang butuh bantuan dan kita karena sudah kita diajarkan akhirnya saya bisa gitu. Dan yang intinya itu apa yang kita terapkan di PKB ini bisa bermanfaat di masyarakat atau bahkan di masa depan itu. Jadi memang banyak sekali yang diajarkan di PKB itu sendiri ya. Itu saya tadi merangkum ada jahit, ada komputer, ada setir, terus ini merupakan program peminatan dan bukan lagi sesuai minat dan bakat waktu belajar. Selain itu, selain program-program itu ada nggak semacam kayak ekstrakurikuler gitu? Ada tidak Pak? Oh ada. Ini kebetulan kita itu ada satu hal yang berbeda di dalam Kabupaten Banyumas. Nah, ini berbeda. Ini ekstra drum band. Nah, ini hal yang apa bagi saya itu berbeda daripada yang lain dan kayaknya tidak semua sekolah pun punya. Gitu. Ya karena kalau prinsip dari PKBM ini sendiri itu buat ketika sama buat apa itu akhirnya kita menampilkan hal yang berbeda itu jadi program satu bulan di sini. Dan juga kita ada ekstra Korea. Ya ini bahasa Korea. Nah ini juga merupakan terobosan yang luar biasa juga di PKBM kita ini karena kembali lagi tidak semua orang umumnya di sekolah-sekolah umum itu cuma ada ekstra bahasa. Kalau di madrasah ada bahasa Arab, ekstra bahasa Arab dan ekstra bahasa Inggris. Itu kebanyakan. Oke lah, karena bahasa Arab ini karena kita kebanyakan di Indonesia itu warga beragama Islam gitu. Dan juga kalau bahasa Inggris itu bahasa Indonesia. Tapi apakah kita tidak boleh belajar bahasa Korea, belajar bahasa yang lain gitu? Kayaknya ini menjadi terobosan yang baik bagi saya. Ini yang luar biasa. Oke, ada ekstrakurikuler drum band. Ya memang untuk sekarang ini kalau misalnya di sekolah formal itu memang saya sudah sering sekali mendengar ada drum band. Tapi untuk di PKBM sendiri memang saya baru pertama kali mendengar di PKBM itu ada drum band. Ya di PKBM sama di Pekunjang ini seperti itu. Dan sangat lengkap sekali ya, ada jahit, ada komputer, ada las, ada setir mobil, yang mana itu menjadi semua itu program unggulan gitu ya. Di sekolah ini program unggulannya apa, di sekolah ini program unggulannya apa, tapi di PKBM Citra Mandiri Pakunca di tempatnya panjenengan semua menjadi program unggulan sih dan diikuti oleh semua warga belajar. Karena bagi saya sendiri itu ketika kita ini maju nanti harus ambil beda daripada yang lain. Ini juga yang saya pakai ini termasuk salah satu jahitan dari produksi ini. Ini hasil karya. Jadi ini yang dipakai Pak Teguh ini adalah hasil karyanya dari salah satu warga belajarnya PKBM Citra Mandiri Pakunca. Tepuk tangan dulu dong. Jujur nih saya kagum sekali nih
maksudnya apa ya, nggak cuma ada di teori saja kita ajarkan, tapi dipraktekkan langsung dan menghasilkan satu produk langsung yang bisa bernilai jual seperti itu. Oke, itu bukan hanya mengembangkan skillnya si warga belajar tersebut dan juga meningkatkan pendapatan sih ya, jelas saya itu. sih. Karena untuk wilayah saya sendiri itu kan ya banyak sekali orang yang pelayaran itu. Kalau daerah saya ini, kalau saya mengkritisi, oke lah itu namanya penghasilan atau apa, atau mungkin itu jalan keluar atau apa. Tapi ketika kita, ini pandangan saya itu pandangan masyarakat saya itu ya terserah itu. Tetapi bagi saya itu apakah tidak ada pekerjaan yang lain gitu, karena resiko pekerjaan di laut itu bagi saya luar biasa itu. Itu ada satu kejadian ini, beberapa orang di daerah saya itu lagi di laut, terus tahu-tahu pulang dikabarkan anak atau istrinya sudah meninggal 1 atau 2 bulan yang lalu. Itu kan kasihan itu loh. Itu yang menjadi, karena kalau di laut kan ya nggak mungkin ada sinyal itu, artinya ikan ya dan air itu juga ombak-ombaknya. Nah, akhirnya saya terinspirasi dari sini, kenapa kok kita tidak memanfaatkan hal-hal yang ya komputer atau jahit ketika kita punya pola pikir yang baik gitu. Ketika kita punya pola pikir yang baik, kenapa kita tidak mengikuti terobosan tersebut gitu. Karena kalau untuk menjahit ini kan banyak dibutuhkan, karena bahan untuk menjahit itu kan merupakan yang kebutuhan ya tiap-tiap orang, bahkan hewan ataupun ya tumbuhan mungkin juga dipakai. Betul, karena memang pakaian itu merupakan kebutuhan primer. Kebutuhan primer selain makanan itu pakaian. Setiap hari manusia membutuhkan pakaian. Bahkan nih sampai saat ini saya nih sebagai seorang perempuan mewakili semua perempuan mungkin ya di luar sana, ke sekolah pakainya beda, ke pengajian beda lagi, ke kondangan beda lagi, bahkan di suatu organisasi pun pakaiannya berbeda-beda gitu kan. Itu mungkin menjadi ide bagus untuk mendirikan konversi. Kita apalagi nanti ketika kita punya apa di masyarakat saya misal terpandang ini, wah ini orang yang punya di tempat kerja ada konveksi atau komputer, nah itu bisa ke saya, baru saya ini. Jadi itu memanfaatkan peluang sebenarnya, walaupun ya saya juga untuk menjahit saya masih kurang, tapi karena saya punya link itu loh Mbak, itu saya punya link itu, mengapa saya tidak akan ke sini saja. Itu dari situ, karena kita punya link ya kita bagi hasil lah, katakan seperti itu. Ini kan menjadi terobosan yang luar biasa. Kita tanpa kerja tapi kita punya link itu. Katakan di sini untuk menjahit katakan 50.000 katakan ya. Nah, kesana saya ngomongnya 60 ya, kan itu kan ya saya cuma menunjukkan ya, saya cuma menunjukkan peluang usaha. Jadi di sini usaha dan juga membuka peluang usaha untuk reseller yang lain. Dan kalau misalnya untuk selama ini nih, ini kan baju yang dipakai oleh tutornya, ada nggak sih bentuk kerjasama dengan lembaga lain, ataupun ini pemasarannya udah kemana nih, kemana aja pemasarannya nih? Ya, untuk pemasaran sendiri kita sudah MOU ya, kita sudah MOU ini dengan pihak sekolah formal, malah ini sekolah formal yang notabene malah menurut di PKBM itu, tapi bukan bahasa saya itu bukan nunut ya, tapi ini kerjasama itu kerjasama MOU, karena saling membutuhkan dan mengerti dan dibantu itu. Produk apa saja yang sudah di MOU-kan dengan pihak kedua? Kita sudah MOU itu seragam beberapa step. Ada seragam hari Senin dan Selasa itu kan, kalau di MTS itu kan seragamnya warna putih dan biru. Seragam OSIS. Seragam OSIS, seragam OSIS. Walaupun itu OSIS kan organisasi siswa. Iya, itu seragamnya itu. Intra sekolah ya. Kalau MTS kan ada saya. OSIM lah, katakan OSIM.
Kemudian baju batik lah, katakan baju batik yang biasa dipakai di hari apa itu, Rabu dan Kamis. Dan juga pramuka yang saya pakai ya. Dan juga seragam olahraga. Itu berarti kalau Ya, bisa semua lah. satu Ya, paket satu seragam paket. dari Senin sampai Sabtu itu dari PKBM Ya, Cita Mandiri betul. Pakuncen. Oke. Itu seragam siswa ya. Untuk Ya, seragam gurunya seragam di mana guru Pak? Di ya. sini juga. Oh, Pak sini juga. Ya, Oke, mantap betul. berarti. Ya makanya ini ya, ketika kita punya terobosan yang baik, ketika punya link-link tersebut, kenapa kita tidak manfaatkan gitu. Betul. Kalau misalnya kenapa harus satu kalau bisa kita dapat Iya. semuanya kayak gitu. Betul. Ya makanya saya bangga bisa bekerja di sini. Karena Terus ya makanya itu bangga. iya. Nggak tahu yang lain kayaknya ini. Tapi saya jelas bangga itu. Wah, saya yakin juga di dalam hati mereka tuh sangat bangga ya karena mereka udah diberi kesempatan untuk bekerja berkembang di sini, apalagi di sini skillnya itu sangat Biasa kalau di sini kan kita biasa. ada gitu. keseniannya, ada drum band, ada keterampilan menjahit, komputer. Kalau menurut saya itu sangat Ya, lengkap. tidak semua orang di desa itu bisa intinya. Betul. Katakan perbandingannya 1000 banding 5 lah gitu. Itu kalau misalnya. Itu tadi nih yang kayak komputer kayak jahit itu khusus untuk warga belajar atau gimana, atau dibuka untuk Kalau di sini kita juga menyediakan untuk paket yang di luar siswa dong tentunya, karena kembali lagi untuk meningkatkan atau menambah sumber pendapatan kan kita perlu membuka wawasan yang luas itu. Mereka juga yang dari luar itu makanya kita menyediakan hal yang ya ada, katakan apa itu, les lah bahasanya, les atau ya intinya untuk si dari luar orang itu di luar sekolah itu ya lengkap lah yang tadi itu. Jadi kita sama, cuma yang membedakan untuk warga belajar sini gratis, tapi kalau yang dari luar itu berarti boleh ya kalau misalnya nih warga sekitaran Pakuncen dan sekitarnya kalau misalnya ingin belajar menjahit ataupun belajar komputer, setir mobil, boleh sekali bergabung di PKBM Cita Mandiri Pakuncen ini. Tidak hanya khusus untuk warga belajarnya saja, tapi dibuka untuk umum, dibuka khusus jahit, komputer dan drum band. Oke, drum band juga ya. Oke. Kita kalau drum band kita juga menyediakan pelatihnya ini, pelatihnya ini ya kebetulan pengalaman dulu di SMP juga mahir gitu. Baik nanti bisa menjadi mayoret atau tabuhan senar, rantang dan lengkap. Ya, maksudnya kita menyediakan nih drum bandnya, terus kita sekaligus juga pelatihnya. menyediakan pelatihnya. Oke. Selain itu apa lagi nih Pak produk-produk unggulannya PKBM Cita Mandiri Pakuncen? Satu yang menjadi tambahan lagi itu ada ekstra di sini. Kebetulan saya juga mengampu di pencaksilat Agarusa. Bela diri sekaligus promosi ya. Ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan kita juga bekerja sama dengan pondok pesantren Darul Sinar di Barang. Ini di daerah Kanansari itu. Kebetulan di pondok tersebut itu juga bergabung dengan kita di PKBM Cita Mandiri itu. Karena di sana itu menerapkan sebuah metode mengaji itu mualimi dan mualimah. Jadi siswa santri tersebut itu tidak sekolah formal, tapi sekolahnya di pondok dan ya. Kita sudah berbincang-bincang banyak dengan Pak Teguh tadi dari awal sampai akhir. Kita juga udah berbicara asal mulanya Pak Teguh, mengajar di sini seperti apa, terus program-programnya di PKBM Cita Mandiri Pakuncen seperti apa. Oke, seperti itu terima kasih Pak Teguh. Terima kasih untuk waktunya main ke podcastnya Cita Mandiri Pakuncen. Barangkali biar nggak stres. Oke. Saya tadi habis dari Proto ini. Oh iya, silakan. Selagi masih panas, jangan biarkan dia dingin.